Banyak orang mulai cemas sejak melewati usia 40 tahun. Garis halus muncul, kulit terasa lebih kering, dan warna wajah tampak kusam. Namun kabar baiknya, penuaan kulit bukan akhir dari segalanya. Dengan langkah sederhana yang tepat, kulit tetap bisa tampak segar, lembut, dan bercahaya, tanpa harus mengeluarkan biaya besar di klinik kecantikan. Dalam video ini, kami akan membongkar dua kunci perawatan yang sudah terbukti. Pertama, 3 resep masker alami hasil pengamatan seorang apoteker selama 30 tahun terhadap ratusan pelanggan. Masker sederhana dari telur, yogurt, madu, pisang, hingga minyak alami ini mampu membantu menyamarkan garis halus, meningkatkan elastisitas, bahkan meredakan kerutan yang lebih dalam. Kedua, sebuah kebiasaan harian yang terbukti nyata pada seorang ibu rumah tangga berusia 60 tahun. Hanya dengan rutin minum 2 gelas teh hijau hangat setiap hari, kulitnya menjadi lebih lembab, lebih cerah, dan lebih kenyal berkat kandungan antioksidan EGCG yang luar biasa. Semua rahasia ini bisa langsung Anda terapkan di rumah, tanpa peralatan mahal, tanpa produk impor. Hasilnya nyata bagi mereka yang konsisten. Dan kini giliran Anda untuk merasakannya. Dan yang paling penting, di bagian akhir video kami akan membagikan tips rahasia tambahan yang jarang diungkap. Sebuah pengetahuan kecil namun mampu melipat gandakan efek perawatan Anda. Jadi, pastikan Anda menonton sampai tuntas, karena setiap menit berisi informasi berharga yang bisa menjadi investasi besar untuk kesehatan kulit Anda. Setelah usia 40 tahun, banyak orang mulai bertanya-tanya mengapa kulit wajah berubah begitu cepat. Padahal rutinitas sehari-hari terasa sama. Tetapi di cermin muncul garis halus baru, warna kulit tidak lagi merata, dan rasa kering sering membuat wajah tampak lelah. Kuncinya ada pada dua proses alami yang tidak bisa dihindari: melemahnya lapisan pelindung kulit dan menurunnya produksi kolagen. Lapisan pelindung kulit atau skin barrier bisa diibaratkan seperti tembok pertahanan. Pada usia muda, tembok ini masih kuat, rapat, dan mampu menahan kelembapan serta melindungi dari polusi. Namun memasuki usia 40, bata dalam tembok tersebut mulai renggang. Hasilnya, kulit mudah kehilangan air, terasa kering, dan lebih sensitif terhadap sinar matahari maupun udara kotor. Di sisi lain, kolagen, kerangka utama yang membuat kulit kencang dan elastis, mengalami penurunan produksi alami setiap tahun. Jika diibaratkan bangunan, kolagen adalah tiang penyangga. Ketika tiang ini melemah, dinding wajah mulai tampak kendur, kerutan lebih jelas, dan tekstur kulit kehilangan kekuatan. Gabungan antara tembok luar yang rapuh dan tiang dalam yang melemah membuat wajah terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Namun kabar baiknya, kedua proses ini bisa diperlambat. Kuncinya bukan hanya fokus pada krim luar, tapi strategi ganda. Memperbaiki dari luar sekaligus menguatkan dari dalam. Dari luar, kita bisa membantu skin barrier dengan perawatan alami seperti masker berbahan telur, yogurt, atau madu yang menambah kelembapan sekaligus memberi nutrisi pelindung. Dari dalam, kita bisa mendukung tubuh memproduksi kolagen dengan pola makan yang tepat. Ikan kecil dan kulit ikan, kaldu tulang, buah kaya vitamin C, serta kacang-kacangan. Dengan begitu, tembok luar diperkuat kembali, dan tiang dalam mendapatkan bahan baku baru untuk menahan struktur kulit. Kesadaran akan dua faktor utama inilah yang menjadi dasar seluruh perawatan alami yang akan kita bahas. Jadi, sebelum mencoba resep masker atau minum teh hijau, penting untuk memahami. Tujuan utama kita bukan sekadar menutupi keriput, tetapi membangun kembali pertahanan kulit dari dua sisi. Ketika perawatan luar dan dalam berjalan bersama, barulah hasilnya tampak nyata dan bertahan lebih lama. Banyak orang berusaha mencari suplemen mahal untuk mempertahankan kekenyalan kulit. Padahal rahasia sebenarnya bisa diperoleh dari menu sederhana sehari-hari. Setelah usia 40 tahun,
tubuh semakin membutuhkan bahan baku untuk memproduksi kolagen, serta mineral dan vitamin yang memperkuat jaringan kulit. Dari pengamatan panjang seorang apoteker, ada 4 kelompok makanan yang sangat efektif mendukung proses ini. Pertama adalah ikan kecil dan kulit ikan, misalnya ikan teri. Meski murah dan mudah ditemukan, kandungan proteinnya kaya akan peptida kolagen sekaligus omega 3. Kedua zat ini membantu menjaga kelembapan kulit dari dalam, serta mengurangi peradangan kecil yang membuat wajah tampak kusam. Kedua adalah kaldu tulang, baik dari ayam maupun sapi. Saat direbus lama, tulang melepaskan gelatin, kolagen, serta mineral penting seperti kalsium dan fosfor ke dalam kuah. Minuman sederhana ini memberi tubuh bahan mentah yang langsung bisa digunakan untuk memperkuat struktur kulit. Ketiga adalah sumber vitamin C. Tanpa vitamin ini, tubuh tidak bisa menyusun kolagen baru secara optimal. Jeruk, jambu biji, kiwi, brokoli, dan paprika adalah pilihan yang mudah dijangkau. Vitamin C berfungsi sebagai lem yang menyatukan serat kolagen sehingga hasilnya lebih kuat dan tahan lama. Keempat adalah kacang-kacangan dan biji, misalnya almond, kenari, atau biji labu. Mereka mengandung zinc dan tembaga, dua mineral yang berperan dalam proses pengikatan silang kolagen, membuat serat-seratnya lebih kokoh. Selain itu, kacang juga merupakan camilan sehat yang bisa menggantikan makanan manis berkalori tinggi. Yang menarik, keempat kelompok ini bukan makanan asing atau mahal. Justru karena sederhana, orang bisa melakukannya secara konsisten. Contohnya, seorang ibu berusia 55 tahun yang rutin sarapan bubur tabur ikan teri dan kacang panggang. Hanya dalam beberapa bulan, ia merasakan kulitnya tidak terlalu kering saat bangun pagi. Bukti kecil ini menunjukkan bahwa perubahan positif dimulai dari pilihan makanan sehari-hari. Intinya, untuk mendukung kolagen dan kelembapan kulit, kita tidak perlu mencari produk khusus dengan label rumit. Kuncinya adalah konsistensi dalam mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Jika dikombinasikan dengan perawatan luar yang tepat, maka tubuh akan lebih mudah memperbaiki jaringan kulit, sehingga wajah tampak segar lebih lama meskipun usia terus bertambah. Bila Anda baru mulai merawat kulit setelah usia 40, langkah paling sederhana adalah menggunakan masker dasar yang mampu menyamarkan garis halus. Masker ini tidak membutuhkan bahan langka. Cukup 4 komponen yang hampir selalu ada di dapur: kuning telur, yogurt plain tanpa gula, madu murni, dan sedikit tepung terigu. Mengapa kombinasi ini efektif? Kuning telur mengandung lecitin, zat yang struktur alaminya mirip dengan membran sel kulit. Ia membantu memperkuat lapisan pelindung kulit sehingga tidak mudah kehilangan kelembapan. Yogurt plain kaya akan asam laktat alami, berfungsi sebagai eksfolian ringan yang mengangkat sel kulit mati, membuat wajah tampak lebih cerah dan halus. Madu adalah bahan klasik dengan sifat antioksidan dan humektan, mampu menarik dan mempertahankan kelembapan di permukaan kulit. Tepung terigu hanya berfungsi sebagai pengental agar adonan mudah menempel rata di wajah. Cerita nyata dari seorang pria lansia, kakek Kim berusia 72 tahun, menjadi contoh menarik. Beliau tidak pernah percaya pada kosmetik atau produk perawatan. Namun sang istri diam-diam mengoleskan masker ini ke wajahnya setiap pagi selama sebulan. Hasilnya mengejutkan. Pada pertemuan komunitas lansia, teman-temannya berkomentar bahwa wajahnya tampak lebih segar dan cerah. Sejak saat itu, kakek Kim justru meminta sendiri agar maskernya diteruskan. Cara membuatnya sederhana. Campurkan 1 kuning telur dengan 1 sendok makan yogurt plain, 1 sendok makan madu murni, dan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk hingga menjadi pasta lembut. Oleskan tipis merata pada wajah yang sudah dibersihkan, hindari area mata dan bibir. Diamkan selama 10-20 menit, lalu bilas dengan air hangat sampai bersih. Setelah itu, gunakan pelembab harian Anda. Bagi sebagian orang, bau amis dari telur bisa menjadi masalah. Untungnya, aroma madu dan yogurt cukup membantu menetralkannya.
Untuk kenyamanan, banyak orang memilih melakukannya pada malam hari sebelum tidur. Dengan pemakaian rutin sekali atau 2 kali seminggu, masker sederhana ini dapat membantu kulit terasa lebih lembut. Garis halus tampak samar, dan wajah terlihat lebih segar tanpa harus keluar biaya besar. Setelah terbiasa dengan masker dasar, langkah berikutnya adalah meningkatkan manfaatnya dengan menambahkan satu bahan istimewa, pisang matang. Masker versi kedua ini tidak hanya menyamarkan garis halus, tetapi juga memberi efek elastisitas lebih baik dan kilau alami pada wajah. Komposisinya sederhana. 1 kuning telur, 1 sendok makan pisang yang sudah dilumat halus, 1 sendok makan yogurt plain, dan 1 sendok teh madu murni. Mengapa pisang? Buah ini kaya kalium dan vitamin B6, nutrisi penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam sel kulit. Hasilnya, kulit tidak cepat kering dan tetap lembab lebih lama. Kandungan gula alami pada pisang matang juga memberi efek glow, lembut setelah masker dibilas, membuat wajah tampak bercahaya alami tanpa make up. Ditambah madu dan yogurt, kombinasi ini menciptakan masker yang bekerja ganda, melembabkan sekaligus memberi kilau sehat. Kisah nyata Nenek Park, seorang petani berusia 74 tahun, menggambarkan manfaat masker ini. Karena pekerjaannya, kulit beliau setiap hari terpapar matahari, terlihat kasar, dan banyak flek hitam. Awalnya ia skeptis, tidak percaya masker buatan rumah bisa membantu. Namun, karena ingin tampil lebih baik pada ulang tahun cucunya, ia nekat mencoba masker pisang 2 kali seminggu selama sebulan. Hasilnya membuatnya terkejut. Flek hitam memang tidak hilang total, tetapi tampak jauh lebih samar, warna kulit lebih rata, dan wajah terlihat lebih segar. Sejak saat itu, beliau rajin membeli pisang bukan hanya untuk dimakan, tapi juga untuk masker wajah. Cara pemakaiannya sama seperti masker dasar. Campur semua bahan hingga rata. Oleskan ke wajah bersih, diamkan 10-20 menit, lalu bilas dengan air hangat dan akhiri dengan pelembab. Ada satu tips penting. Pilih pisang yang matang pas, tidak terlalu lembek. Pisang yang terlalu matang mengandung gula lebih tinggi, membuat masker lebih lengket dan sulit dibersihkan. Dengan penggunaan teratur, masker pisang ini membantu meningkatkan elastisitas kulit, membuat wajah terasa kenyal, dan memberi kilau alami yang sering disangka sebagai hasil perawatan mahal. Padahal, semuanya berasal dari bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar. Bila garis halus dan elastisitas sudah mulai membaik, tantangan terbesar setelah usia 40 adalah kerutan dalam yang tampak jelas di dahi, sekitar mata, atau sekitar mulut. Untuk masalah ini, ada resep masker premium yang sering dianggap paling ampuh. Bahan dasarnya mirip dengan masker pertama, tetapi ditambah satu komponen penting, minyak alami. Komposisi lengkapnya adalah 1 kuning telur, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan madu murni, dan 1 sendok makan minyak perila atau minyak zaitun extra virgin. Kunci keberhasilan masker ini tidak hanya pada bahan, tetapi pada cara penggunaan yang sangat spesifik. Semua bahan harus berada pada suhu ruang, bukan baru keluar dari kulkas. Setelah dioleskan merata pada wajah bersih, masker harus didiamkan tepat 15 menit, tidak kurang, tidak lebih. Menurut catatan apoteker yang mengamati ratusan kasus, 15 menit adalah waktu emas ketika lecitin dari kuning telur dan nutrisi lain terserap optimal tanpa menimbulkan iritasi. Setelah 15 menit, wajah dibilas dengan air hangat hingga bersih, lalu langsung dibilas lagi dengan air dingin. Perpaduan suhu ini dipercaya merangsang sirkulasi darah, membantu menutup pori, dan memberikan efek tonifikasi alami. Terakhir, keringkan lembut dan gunakan pelembab biasa. Kisah nyata Nenek Jung, pemilik salon berusia 68 tahun, menjadi bukti kekuatan masker ini.
karena sering terpapar bahan kimia rambut, kulit wajahnya, terutama di dahi, berkerut dalam. Ia bahkan sempat mempertimbangkan laser atau filler. Namun, setelah disarankan apotekernya untuk mencoba masker premium ini minimal 8 minggu, hasilnya mengejutkan. Kerutan di dahinya tampak jauh lebih dangkal, sehingga banyak orang mengira ia melakukan suntik botox. Padahal rahasianya hanyalah konsistensi dengan resep sederhana ini. Masker premium memang tidak cocok untuk semua jenis kulit. Jika kulit Anda sangat berminyak, sebaiknya hindari penggunaan minyak perila atau zaitun. Namun untuk kulit normal hingga kering, kombinasi ini memberikan lapisan pelindung tambahan sekaligus nutrisi yang membuat kulit tampak lebih halus. Intinya, masker premium adalah level lanjutan bagi mereka yang ingin hasil nyata pada kerutan dalam. Dengan disiplin waktu 15 menit dan bilasan suhu berbeda, efeknya bisa jauh lebih maksimal dibanding masker biasa. Biayanya hanya beberapa ribu rupiah sekali pakai, tetapi hasilnya mampu memberi rasa percaya diri baru di usia senja. Sebagus apapun resep masker alami, faktor yang tidak boleh diabaikan adalah keamanan. Banyak orang terlalu bersemangat mencoba perawatan baru, tetapi lupa melakukan langkah pencegahan. Akibatnya, kulit justru mengalami iritasi, kemerahan, atau bahkan alergi berat. Agar hal ini tidak terjadi, ada beberapa aturan penting yang wajib diperhatikan sebelum Anda mengoleskan masker buatan rumah ke wajah. Pertama, periksa riwayat alergi. Jika Anda pernah mengalami reaksi terhadap telur, madu, atau produk susu seperti yogurt, maka hindari resep masker yang mengandung bahan tersebut. Begitu juga bila kulit Anda sensitif terhadap minyak nabati, sebaiknya lakukan uji kecil terlebih dahulu atau pilih resep tanpa minyak. Kedua, selalu lakukan patch test atau tes tempel. Caranya sederhana. Oleskan sedikit adonan masker di bagian dalam lengan atau belakang telinga, diamkan sesuai waktu aplikasi, misalnya 15 menit untuk masker premium, lalu bilas. Amati kulit selama 24 jam ke depan. Jika muncul ruam, gatal hebat, bengkak, atau rasa panas, hentikan penggunaan. Ini tanda kulit Anda tidak cocok dengan salah satu bahan. Ketiga, jangan pernah mengoleskan masker di kulit yang sedang luka, jerawat meradang, eksim, atau iritasi parah. Biarkan kulit pulih terlebih dahulu. Masker alami bukan untuk menyembuhkan luka, melainkan untuk perawatan rutin pada kulit sehat. Keempat, jaga kebersihan. Masker harus selalu dibuat baru setiap kali dipakai. Jangan menyimpan sisa adonan untuk keesokan hari, terutama karena ada telur mentah yang mudah terkontaminasi bakteri. Gunakan wadah bersih dan tangan yang higienis saat mencampur bahan. Kelima, bila Anda memiliki kondisi kulit kronis seperti psoriasis, rosacea, atau dermatitis parah, atau sedang menjalani terapi dari dokter kulit, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum mencoba resep rumahan. Setiap orang memiliki kondisi unik, dan keamanan harus selalu diutamakan. Ingatlah, tujuan perawatan alami adalah membantu kulit terlihat lebih sehat, bukan menambah masalah baru. Lebih baik berhati-hati sejak awal daripada menyesal di kemudian hari. Dengan mengikuti aturan sederhana ini, Anda bisa menikmati manfaat masker alami secara maksimal, sekaligus menjaga kulit tetap aman. Selain perawatan dari luar dengan masker alami, ada satu kebiasaan sederhana yang memberi dampak besar bagi kulit dari dalam. Minum teh hijau. Banyak orang menganggap teh hijau hanya sekadar minuman hangat. Padahal, di balik kesederhanaannya, teh hijau menyimpan kekuatan antioksidan luar biasa yang dapat membantu memperlambat penuaan kulit. Rahasia utamanya terletak pada senyawa EGC, Epigallocatechin galate. Zat ini adalah salah satu antioksidan paling kuat yang ditemukan di alam. EGCG bekerja menetralisir radikal bebas, molekul berbahaya yang merusak sel, mempercepat keriput, dan membuat kulit kusam. Dengan rutin mengonsumsi teh hijau,
Tubuh mendapatkan perisai alami yang melindungi jaringan kulit sekaligus mendukung proses perbaikan dari dalam. Kisah nyata Bu Soraya, seorang ibu rumah tangga berusia 60 tahun, menjadi bukti nyata. Ia hanya menambahkan 2 gelas besar teh hijau hangat ke rutinitas pagi dan sore selama 1 bulan. Hasilnya, kulitnya terasa lebih lembab. Garis halus di sekitar mata tampak samar, dan warna wajah menjadi lebih cerah. Bahkan tetangga dan cucunya memperhatikan perubahan ini tanpa tahu rahasianya. Semua berkat kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal, ada aturan penting yang harus diikuti. Pertama, cukup 2 gelas per hari, masing-masing 200-250 ml, diminum setelah sarapan dan sore hari. Jangan minum saat perut kosong karena bisa mengganggu lambung. Kedua, seduh dengan air hangat bersuhu sekitar 70-80 derajat, bukan air mendidih, agar senyawa EGCG tidak rusak. Ketiga, hindari menambahkan gula. Jika ingin sedikit rasa, gunakan setetes madu alami, tetapi lebih baik dikonsumsi polos. Keempat, jangan minum terlalu malam, karena teh hijau mengandung sedikit kafein yang bisa mengganggu tidur. Terakhir, tetap imbangi dengan cukup air putih sepanjang hari, karena teh hijau bersifat diuretik ringan. Keunggulan teh hijau dibanding minuman lain adalah konsentrasi EGCG-nya yang tinggi. Tidak ada kopi, jus buah, atau minuman herbal lain yang mampu menyaingi kandungan ini. Itulah sebabnya, 2 gelas teh hijau setiap hari bisa menjadi investasi sederhana untuk kulit sehat dan awet muda. Kini kita sudah melihat gambaran utuh bagaimana merawat kulit setelah usia 40 tahun tanpa harus mengandalkan produk mahal atau prosedur klinik. Dari luar, ada 3 resep masker alami yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Masker dasar untuk menyamarkan garis halus, masker pisang untuk meningkatkan elastisitas dan kilau sehat, serta masker premium dengan aturan waktu 15 menit dan bilasan suhu berbeda untuk kerutan dalam. Dari dalam, ada pola makan pendukung kolagen dan kebiasaan sederhana minum 2 gelas teh hijau hangat setiap hari. Semua langkah ini saling melengkapi, memperkuat pertahanan kulit sekaligus memberi nutrisi dari dalam. Pesan terpenting yang bisa kita ambil adalah konsistensi. Perawatan alami tidak memberi hasil instan dalam 1 malam, tetapi jika dilakukan rutin, perubahan nyata akan terlihat. Kisah kakek Kim, nenek Park, nenek Jung, hingga Bu Soraya menjadi bukti bahwa bahkan di usia senja sekalipun, kulit tetap mampu merespons dengan baik. Pujian dari teman, keluarga, atau sekadar rasa segar saat bercermin di pagi hari adalah tanda bahwa usaha kecil setiap minggu tidak sia-sia. Namun jangan lupa, keamanan selalu nomor 1. Lakukan patch test, hindari bila ada alergi, dan konsultasikan dengan tenaga medis bila memiliki kondisi kulit khusus. Ingatlah bahwa tujuan utama bukan sekadar menghapus kerutan, melainkan menjaga kesehatan kulit agar kita tetap percaya diri dan nyaman dengan diri sendiri. Bagi Anda yang menyaksikan sampai akhir, ada satu hal tambahan. Seringkali hasil terbaik lahir bukan dari langkah rumit, melainkan dari kebiasaan kecil yang dijalankan terus-menerus. Itulah mengapa tips rahasia yang kami bagikan di bagian akhir video bisa menjadi pembeda. Sebuah pengetahuan sederhana, namun mampu melipat gandakan manfaat dari masker maupun teh hijau. Jadi, jangan pernah merasa terlambat untuk mulai. Mulailah dengan langkah kecil hari ini, pilih satu resep masker yang sesuai. Tambahkan teh hijau ke rutinitas, dan biarkan waktu membuktikan hasilnya. Kulit sehat, bercahaya, dan rasa percaya diri bukan hanya milik anak muda, tetapi hak semua orang di setiap tahap usia.